Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang utang antar perusahaan, di mana saya sendiri, Natasha Agustina, dan dua rekan saya yang lainnya yaitu Cindy Nababan dan Samuel Pandiangan. Langsung saja, utang antar perusahaan, di mana salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan, di mana perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjamkan dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran ke publik sifatnya lebih informal, dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah, di mana afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan, di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal, di mana bab ini akan membahas tentang prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antar perusahaan yang timbul dari transfer langsung maupun tidak langsung. Tinjauan umum konsolidasi, di mana transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Sebagai contoh, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Sebagai contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun pembahasan difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tipe utang lain antar perusahaan. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga. Transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor
dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Sebagai contoh, pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam $100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal $100.000. Tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar $12.000, di mana $100.000 dikali dengan 12%. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tahun 2001, diperlukan 2 ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan seperti berikut ini. Utang obligasi senilai $100.000 pada debit dan investasi pada obligasi PT Anak senilai $100.000 pada kredit. Dan untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, jurnalnya yaitu pendapatan bunga senilai $12.000 di debit dan beban bunga senilai $12.000 di kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mengeliminasi bunga antar perusahaan. Ayat jurnal ini mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada utang, karena dari sudut pandang konsolidasi memang tidak ada utang. Ingat bahwa jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Ayat jurnal eliminasi yang pertama dan kedua diperlukan pada setiap akhir periode selama masih terdapat utang perusahaan. Jika telah diperoleh bunga obligasi pada akhir periode, maka bunga tersebut juga akan harus dieliminasi. Selanjutnya, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dengan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Contohnya bisa dilihat di slide. Pada 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal $100.000. Tingkat bunganya 12%. Jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga $90. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Lihat di slide. Ayat jurnal oleh debitur itu, PT Anak mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari pada harga $10. Perusahaan mengakui beban bunga pada 1 Juli. Ketika pembayaran bunga semester pertama dilakukan, dan 31 Desember ketika bunga terutang untuk semester kedua tahun tersebut, apabila obligasi pada harga diskonto ini diskonto, ini berarti hasil valid atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antar suku bunga pasar dengan bunga yang dibayarkan tunai. Jadi sederhananya diasumsikan bahwa selisih antara yield dengan pembayaran tunai bunga itu sebesar $500 pada setiap pembayaran bunga. PT Anak yang mencatat ayat jurnal seperti di slide ini.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan transaksi utang antar perusahaan, di mana transfer utang itu dibagi menjadi dua, yaitu transfer langsung dengan tidak langsung, di mana transfer langsung itu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa ada keterlibatan pihak lain. Contohnya itu piutang atau utang yang timbul karena penjualan kredit atau persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain. Kemudian, transfer utang tidak langsung itu melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut ke afiliasi penerbit. Kemudian, contoh dari transfer utang tidak langsung itu di mana PTA meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, contoh wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Kemudian wesel atau obligasi itu dibagi menjadi dua, par value dengan diskon atau premium, di mana par value itu pada saat wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, di mana bunga pasar sama dengan bunga yang ditetapkan. Sedangkan diskon atau premium di mana tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, di mana diskon itu bunga pasar itu lebih besar daripada bunga yang ditetapkan, sedangkan premium itu bunga pasar lebih kecil daripada bunga yang ditetapkan.